Kemudian alhamdulillah beberapa tahun kemarin komunikasi kami dengan para orang tua sepuh masa Oli di Tidore kembali terjalin dengan baik. Kami berharap ini tidak putus hanya pada hari ini acara silaturahmi, tetapi kekeluargaan dari keluarga besar Masa Oli terus dipupuk sehingga kami dan anak cucu kami semuanya bisa tahu bahwa kami ini adalah satu keluarga besar Masa Oli. Apalagi ini tidak hanya sebatas di Tomolo Tidore Kepulauan, tetapi seluruh daerah Maluku Utara. Bahkan kami, saya dengar tadi ada dari Jawa Barat ya yang hadir. Itu semata hanya ingin menyambung kembali tali silaturahmi, ingin berada bersama-sama keluarga Masa Oli di Maluku Utara. Besar harapan kami keluarga Masa Oli ini bisa menjaga hubungan terus dengan baik. Mungkin untuk garis orang tua hal ini sudah berjalan baik, tapi kami berpikir untuk ke depan kami anak cucu Masa Oli yang ada, bisa jadi mungkin karena kesibukan, karena jarang bertemu, akhirnya telah tahu bahwa orang ini sama-sama Masa Oli. Beberapa bulan kemarin setelah terbentuk grup Masa Oli ini, baru saya tahu bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Ternate bos saya adalah Masa Oli. Jadi saya menganggap momen ini sangat penting, sangat bermanfaat kami, terutama bagi kami anak-anak. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih khusus kepada panitia yang telah mengundang kami untuk hadir pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bapak Ibu Nova Sedano Masa Oli yang kami hormati, selanjutnya ada satu lagi perwakilan sesepuh dari Maba atau Buli, dari Maba Buli. Kami mengundang dengan hormat Bapak Ayub Masa Oli untuk menyampaikan seutas kata mewakili sesepuh dari Maba Buli. Kepada Bapak Ayub yang berada di tempat ini, kami persilahkan dengan hormat untuk menyampaikan seutas kata kepada Nova Sedano Masa Oli pada siang hari ini. Terima kasih atas berikan saya untuk menyampaikan satu dua kata. Yang terhormat para sesepuh keluarga besar Masa Oli, yang terhormat keluarga besar Masa Oli wilayah Provinsi Maluku Utara sampai pada hari ini di tempat ini. Yang terhormat seluruh panitia acara silaturahmi keluarga besar Masa Oli. Yang terhormat para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang pertama, kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan serta salam selalu curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya menyampaikan banyak terima kasih atas kesempatan untuk kami keluarga besar Masa Oli yang berada di Kabupaten Halmahera Timur, khususnya kami mewakili keluarga besar yang berada di Buli Maba untuk hadir dan mengambil bagian dalam acara silaturahmi ini. Harapan kami ke depan acara silaturahmi ini
dapat mempererat tali silaturahmi dan terbuka keluarga besar Marsauli dimanapun berada. Kami keluarga besar Marsauli yang berada di Halmahera Timur merasa sangat bangga karena dapat bertemu saling mengenal dengan saudara kami yang berada di Ternate, di Lore, Bacan, Jailolo, dan daerah lainnya tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia sehingga terselenggaranya acara silaturahmi ini dengan lancar. Akhirnya kami berharap dengan acara silaturahmi tidak hanya sampai di sini dan harus selalu tetap terjaga sampai kapanpun, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan nanti bisa dirasakan dan dilanjutkan oleh anak cucu kita ke depan. Demikian kata-kata dari sambutan kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan daftar hadir yang masuk atau didata oleh panitia ketika peserta masuk, dari Marsauli KTKT sesuai daftar hadir yang hadir sebanyak 35 orang. Marsauli KTKT, kami persilakan Marsauli KTKT yang masih ada, mohon berdiri. Kalau KTKT itu di belakang Tugu Haji. Ya, Marsauli KTKT sesuai daftar hadir yang hadir 35 orang. Ya, mungkin sebagian sudah pulang. Terima kasih dari keluarga Marsauli KTKT. Selanjutnya keluarga dari Dataran Oba yang hadir 12 orang. Di sini terlihat juga Pak Kades, Pak Kades Talasi masih ada, Pak Hamzah. Pak Kades Talasi mungkin sudah meninggalkan tempat. Jadi dihadiri oleh dari Oba 12 orang. Kemudian Lada Ake 53 orang. Mana dari Lada Ake? Ya, terima kasih Marsauli Lada Ake, keluarga kita. Dan dari Lada Ake juga ada 2 orang Lada Ake yang berdomisili di Bandung yang tadi hadir, Pak Katis sama Pak Dodi. Kemudian sesuai daftar hadir dari Moti, Pulau Moti 17 orang. Yang masih ada di sini bisa angkat tangan dari Moti. Ya, terima kasih keluarga dari Moti. Nah, order sampai pimpinannya Ayah, Haji Ayah Umar. Kemudian dari Ternate sebanyak 52 orang. Mana dari Ternate? 52 orang, terima kasih. Kemudian dari Topo luar biasa juga, 43 orang. Mana dari Topo? Ya, terima kasih Mbak Saudara Marsauli dari Topo. Kemudian dari Tomalau sebanyak 63 orang. Dari Tomalau sebanyak 63 orang. Mana ya dari Tomalau? Ya. Selain dari Tomalau juga ada Tolu.
Tolu ini istilah Tomalau luar. Tomalau yang berada di daerah Gamtuf Kange, Tomagoba, jadi Tomalau luar. Yang tadi masih Tomalau. Yang Tomalau luar ini sebanyak 59 orang. Belum, ada tambahan lagi. 75 orang. 75 orang dari Tomalau luar. Artinya masyarakat Tomalau yang berdomisili di sini termasuk saya, yang istilahnya di sini istilah Tomalau Tolu. Tolu itu Tomalau luar. Tomalau Kalisi. Jadi Tolu ada Tolu di Tidore, ada Tolu di Ternate. Kalau Pak Yudi ini Tolu Ternate. Ya, jadi itu peserta atau saudara yang hadir pada yang mana yang belum ya? Semua sudah ya? Sanana, belum, ada Gamtuf Kange. Gamtuf Kange 18 orang. Gamtuf Kange 18 orang. Di bawah pimpinan Bapak MT Marsauli. Dari mana yang belum? Sanana, Maba, ini daftarnya dia. Ya ini mungkin daftar. Ya. Ya, jadi terima kasih dari Sanana juga hadir, dari Makian, Kayoa, ada juga dari Bacan. Tapi mungkin panitia dalam mendatanya tercecer ini. Tapi pada intinya kita hadir. Inti tong hadir dan bersama-sama di sini untuk temu kangen atau untuk melaksanakan silaturahim sekaligus musyawarah. Baiklah, untuk perkenalan sepintas, jadi saya tidak menyerahkan orang-orang memperkenalkan per orang lagi karena waktu. Jadi saya memperkenalkan secara keseluruhan berdasarkan absen. Selanjutnya kita masuk pada acara musyawarah Marga Marsauli tahun 2021. Untuk itu kami serahkan pimpinan sidang Dr. King Faisal Marsauli untuk memimpin sidang musyawarah. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menerima palu pimpinan sidang dan dengan ini menyatakan sidang terbuka untuk umum dengan agenda pembahasan sekaligus penetapan draft anggaran dasar Kerukunan Keluarga Besar Marsauli yang singkat dengan Kabar Marsauli, dan sekaligus pembahasan pengesahan juga anggaran rumah tangga. Karena ini merupakan sidang perdana atau musyawarah perdana, maka sebelum kita masuk pada soal teknisnya, saya ingin menawarkan kepada forum apakah kita bahas secara per bab saja atau baca per pasal-pasal itu. Kita sepakat dulu. Per bab ya. Oke, baik, kita sepakati per bab. Kalau begitu dengan tidak mengurangi waktu yang tersedia, mari kita memulai dari bagian mukaddimah atau pembukaan. Mungkin di tangan Bapak Ibu sesepuh sekalian sudah menerima draft anggaran dasar. Mari kita simak masing-masing dan kami mohon kalau ada catatan atau masukan, revisi, langsung disampaikan saja, diinterupsi dan disampaikan saja, dan nanti akan kita sepakati secara kolektif. Nah, saya akan memulai dengan mukadimah dan saya membaca saja, nanti disimak dan dicermati secara komprehensif. Draft anggaran dasar Kerukunan Keluarga Besar Marsauli dalam kurung Kabar Marsauli Maluku Utara. Mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami keluarga besar Marsauli sebagai bagian dari anak bangsa memandang bahwa kehidupan yang semakin kompleks dan dinamis dalam masyarakat berbangsa dan bernegara serta beragama mengharuskan kita untuk saling tolong-menolong, saling peduli, menjalin hubungan kekeluargaan dan kebersamaan antar sesama.
kami keluarga besar Marsaoli berkeyakinan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan yang dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan yang dalam falsafah Maluku Utara Mari Moi Ngone Futuro, bahwa untuk mewujudkan cita-cita mulia para pendiri bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka kami menyatakan membentuk organisasi kerukunan keluarga besar Marsaoli dalam kurung Kabar Marsaoli yang berkedudukan di Provinsi Maluku Utara, bahwa organisasi ini berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai adat seaturan Maluku Utara, bahwa Kabar Marsaoli diarahkan sebagai organisasi kekeluargaan, wadah silaturahmi, dan pemersatu bagi seluruh keluarga besar marga Marsaoli yang bercirikan kedaerahan, religius, nasionalis, dan menjunjung tinggi persaudaraan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Bahwa Kabar Marsaoli berkomitmen melibatkan diri dalam kegiatan sosial kemanusiaan, keagamaan, kebudayaan, pendidikan, dan turut mewujudkan masa depan Maluku Utara dan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Baik, demikian redaksi dari pembukaan atau mukadimah biasa disebut. Apakah di antara yang terhormat para sesepuh sebagai peserta sidang dan seluruh peserta yang hadir hari ini dapat menyetujuinya atau mungkin ada masukan atau revisi? Kami persilakan kepada seluruh peserta. Silakan kalau ada masukan. Kalau tidak ada masukan, kita sahkan mukadimah ini, kita menerima secara bulat. Apakah bisa disetujui mukadimahnya? Setuju. Baik. Selanjutnya bab 1, nama, waktu, wilayah, aktivitas, dan tempat kedudukan. Pasal 1, nama. Organisasi ini bernama Kerukunan Keluarga Besar Marsaoli, disingkat Kabar Marsaoli. Yang dimaksud dengan organisasi Kabar Marsaoli ini adalah kelompok atau kumpulan orang-orang atau warga dari keturunan Marsaoli yang berdomisili di wilayah Provinsi Maluku Utara maupun di luar. Pasal 2, waktu. Kerukunan Keluarga Besar Marsaoli atau Kabar Marsaoli didirikan pada tanggal 23 Mei 2021 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3, wilayah dan tempat kedudukan. Wilayah kegiatan Kabar Marsaoli meliputi seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara dan seluruh Indonesia. Pasal 1, 2, dan 3 sebagai bagian dari bab 1 mengenai nama, waktu pendirian, dan wilayah serta tempat kedudukan. Apakah ada yang menyampaikan masukan atau memiliki pendapat lain? Kami persilakan. Kalau tidak, kita bungkus saja 100%. Bungkus? Iya, kita sepakati. Pasal bab 1 tidak ada masalah ya, pasal 1, 2, dan 3. Baik. Bab 2, landasan, sifat, dan tujuan. Pasal 4, 1, ayat 1. Kabar Marsaoli berlandaskan atas asas kekeluargaan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurung 1945 dan nilai-nilai adat seaturan Maluku Utara. 2. Ketentuan mengenai nilai-nilai adat seaturan Maluku Utara diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Pasal 5, sifat. Kabar Marsaoli berbentuk perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, nirlaba, mandiri, dan menjunjung tinggi prinsip persaudaraan, kebersamaan, dan ikatan kekeluargaan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Apakah bab 2 bisa diterima? Bungkus?
Bungkus. Bab selanjutnya bab 3 visi dan misi organisasi. Pasal 6 mengenai visi organisasi. Visi organisasi sebagai wadah silaturahmi dan ikatan persaudaraan bagi seluruh keluarga besar marga Marsauli yang bercirikan kedaerahan, religius, nasionalis, dan menjunjung tinggi ikatan kekeluargaan. Pasal 7 itu ada kesalahan penulisan. Pasal 7 misi ayat 1 menjalin silaturahmi, solidaritas kekeluargaan serta mengembangkan potensi seluruh anggota Kabar Marsauli. 2 melibatkan diri dalam kegiatan keagamaan, sosial kemanusiaan, kebudayaan, pendidikan serta turut membangun Maluku Utara dan Indonesia. Pasal 8 Tujuan dibentuknya kerukunan keluarga besar Marsauli atau Kabar Marsauli adalah 1. Huruf A, menciptakan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan, dan harmonisasi serta mempererat kerjasama antara anggota dan masyarakat yang ada di wilayah Maluku Utara dan sekitarnya. B. Menanamkan motivasi akan makna keberadaan dan pengabdian anggota Kabar Marsauli di mana saja sebagai insan pembangunan dalam rangka menciptakan tujuan nasional. C. Meningkatkan dan mengembangkan usaha-usaha produktif untuk kesejahteraan anggota. D. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. E. Menggalang potensi untuk memberikan kontribusi pada pembangunan di Maluku Utara maupun nasional. F. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat, seaturang, dan kearifan lokal Maluku Utara. Bab 3 mengenai visi dan misi organisasi serta tujuan, apakah bisa disepakati? Atau ada yang... Ya, terima kasih Ketua. Silakan. Dia tidak mengurangi makna daripada kalimatnya, tetapi di sini ada mungkin kesalahan tulisan saja kalinya. Visi nomor 1 menjalin silaturahmi. Di situ tertulis silaturahmi. Jadi mungkin itu aja. Ya, makasih. Terima kasih atas masukannya. Ada lagi yang lain kami persilakan. Kalau tidak ada, boleh kita sepakati untuk bab 3 ini. Apakah bisa dibungkus lagi? Sepakati? Bungkus? Bungkus. Ya. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi pada bab 4. Fungsi dan kegiatan. Pasal 8, ini seharusnya pasal 9, mohon maaf ditulis ada kesalahan. Fungsi organisasi adalah sebagai sarana ikatan kekeluargaan dan pemersatu keluarga besar Marsauli di Maluku Utara dan seluruh Indonesia. Pasal 3, kegiatan organisasi mencakup namun tidak terbatas pada 1. Mengadakan pertemuan-pertemuan secara periodik dalam bentuk pengajian, temu wicara, arisan, dan bentuk pertemuan lainnya sebagai sarana silaturahmi keluarga. Ini kita sepakati silaturahim aja ya tadi. 2. Mengupayakan sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan organisasi. 3. Mendorong pemberdayaan ekonomi dan pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan turut mempromosikan potensi daerah. 3. Memperkuat kerjasama, jaringan serta hubungan silaturahim baik dengan pemerintah maupun lembaga atau organisasi lain yang sejalan dengan visi misi organisasi. 5. Membantu pengembangan sumber daya manusia atau SDM, potensi dan kreativitas anggota termasuk di bidang kepemudaan, kesenian, kebudayaan, dan olahraga. 6. Kegiatan-kegiatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan landasan visi dan misi organisasi.
Apakah bab 4 bisa disepakati? Ya, kami persilakan. Terima kasih Ketua. Tidak mengurangi mungkin makna, tetapi ada konsistenan bahasa yang dipakai. Saya kira tadi dipakai keluarga besar marga, maka ada di situ ada yang hanya keluarga besar Marsaoli. Mungkin kita menetapkan apakah keluarga besar marga Marsaoli ataukah keluarga besar Marsaoli saja, karena di sini ada beberapa pakai marga, ada yang tidak pakai marga. Terima kasih. Ya. Kaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Dr. Barada menyangkut dengan nomenklatur ya. Sebetulnya kita kembali kepada kearifan lokal. Etnis kita bukan etnis Batak. Batak itu menggunakan kata marga. Kalau kita menggunakan marga berarti ya barangkali kalau pakai fam kependekan dari family itu barangkali cocok. Ini alasan sosiologis saja, Pak. Kalau saya tambahkan bahwa istilah kabar itu artinya semacam bentuk silaturahmi secara psikologi itu, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ini menjadi suatu konektivitas, terjadi suatu kohesi antara yang menanyakan dan yang menjawab. Itu sisi psikologi. Jadi itu punya dampak sosiologi. Jadi barangkali kalau kita menggunakan fam itu lebih familiar daripada menggunakan marga. Karena marga itu istilahnya di tanah Batak sana itu. Batak Toba, Mandailing, Karo, Pakpak, Simalungun dan lain sebagainya. Jadi barangkali kita menggunakan untuk menetralisir nomenklatur itu kita menggunakan keluarga besar Marsaoli. Thank you. Ini ada kesalahan tungcuri saya yang Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Barangkali apa yang telah dijelaskan dalam pasal berkaitan dengan kabar atau istilah marga Marsaoli dan tadi DP nama apa tadi? Kabar? Marga? Marga dan warga. Marga. Mohon maaf, saya menjelaskan sedikit. Ini hanya konsistenan bahasa ya, yang kita pakai ya. Karena tulisan di dalam sini ada yang menggunakan keluarga besar marga, ada yang hanya menggunakan keluarga besar dalam kurung. Jadi keluarga besar Marsaoli dalam kurung kabar Marsaoli. Sekarang ya. keluarga besar Marsaoli. Keluarga besar Marsaoli. Keluarga besar Marsaoli. Ya, mungkin dari saya kira ini sudah cukup jelas ini pasal 1 ini. Jadi kita sepakat saja, tidak perlu ketemu debat situ lagi, persoalan teknis saja ini. Jadi tetap pakai kabar Marsaoli. Titik. Baik, substansinya sudah bisa kami pahami. Ya, terima kasih atas informasi ini. Soal kesalahan redaksi kata ini nanti akan kami perbaharui sesuai dengan konsistensi tadi. Pasal 1 itu. Pasal 1 sudah kita sepakati, kabar Marsaoli itu keluarga besar Marsaoli. Jadi penggunaan kata marga ini dengan sendirinya akan dihilangkan. Begitupun pasal-pasal selanjutnya tidak perlu kita perdebatkan lagi. Karena substansinya sudah bisa kita paham ya. Bisa disepakati ya. Baik, begitu, dengan demikian kita lanjut lagi di bab 5, keanggotaan. Pasal 10. Pasal, mohon maafin, pasal 11 ya. Pasal 11. Keanggotaan ayat 1. Anggota kabar Marsaoli terdiri dari A. Anggota kehormatan atau luar biasa. B. Anggota terdaftar. C. Anggota tidak terdaftar. 2. Yang menjadi anggota terdaftar adalah warga termasuk suami istri yang berasal dari daerah se-Provinsi Maluku Utara dan atau terdaftar dalam buku besar anggota. 3. Anggota tidak terdaftar yaitu warga keturunan suami istri yang belum atau tidak terdaftar dalam buku besar anggota. 4.
buku besar anggota dalam kurung baik fisik dan atau elektronik akan mencatat anggota terdaftar. Apakah bab 5 mengenai keanggotaan bisa disepakati? Siap, silakan Ibu. Mewakili perempuan, Pak. Ya. Jadi kalau berbicara tentang organisasi, menurut kami anggota itu kalau mau masuk sebagai keluarga, bisa masuk menjadi bagian dari sebuah keluarga besar atau sebuah organisasi, maka dia harus lewat salah satu tahap yang namanya mendaftar dulu. Jadi kalau ada kata anggota, berarti hanya dua saja dipilihannya. Jadi anggota biasa maupun anggota luar biasa, karena dua-duanya ini harus melalui tahapan terdaftar, bukan terdaftar dan tidak terdaftar. Seperti itu kami sarankan. Terima kasih. Ya, ada lagi barangkali usulan dari yang lain sebelum kita sepakati? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ibu barusan sebetulnya kalau mau disederhanakan cukup dua barangkali ya. Satu anggota luar biasa atau anggota kehormatan biasanya, dan satu anggota biasa. Dan karena anggota biasa itu sebetulnya yang dimaksud di poin BC ini sudah masuk di dalamnya itu. Jadi apakah kita menggunakan redaksi seperti ini atau nanti kita pertegas di anggaran rumah tangga saja mengenai keanggotaan ini. Jadi kalau saya bahasakan, satu anggota Kabar Marsauli terdiri dari satu anggota kehormatan atau luar biasa, B anggota biasa gitu ya. Kemudian yang menjadi anggota biasa adalah anggota terdaftar dengan syarat-syarat, ya kira-kira begitu ya. Apakah bisa disepakati? Yang penting substansinya sudah bisa kita tangkap ya. Kalau bisa disepakat, nanti akan kami revisi redaksinya tanpa mengurangi substansi yang disampaikan oleh Ibu barusan. Terima kasih. Sekarang kita lanjut pada bab 6 mengenai struktur dan pimpinan organisasi, pasal 12. Ayat 1, struktur dan pimpinan organisasi terdiri dari A. Dewan Pakar, B. Dewan Pembina, C. Dewan Pengurus, D. Dewan Pengawas. Ini sepertinya ada satu poin lagi, Dewan Penasehat ya. Ada yang terlewatkan di anggaran rumah tangga sepertinya ada. Jadi saya ulangi lagi, struktur dan pimpinan organisasi terdiri dari Dewan Pakar, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Dewan Pengawas. Dua ketentuan lebih lanjut tentang struktur dan pimpinan organisasi diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 13, masa jabatan pimpinan. Jadi pimpinan sini ya Dewan Pakar dan seterusnya gitu. Pemilihan dan pergantian struktur dan pimpinan organisasi dilakukan setiap akhir masa bakti kepengurusan ditetapkan 4 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Apakah bab 6 ini bisa disepakati? Jadi periode kepengurusan kita tawarkan untuk masa bakti 4 tahun. Apakah ada usulan lain? Terlalu lama atau kurang lama atau terlalu pendek? Silakan, barangkali mungkin Pak Yudi sebagai sesepuh kita punya masukan, kami persilakan. Silakan. Saya kira 4 tahun itu waktu terlalu singkat. Ini kan organisasi yang karena organisasi kekeluargaan, jadi kalau bisa saya sarankan 5 tahun. Ya. Terima kasih Pak Yudi sesepuh kita. Barangkali sesepuh lain bisa menambahkan atau cukup dengan tahu. Silakan. Ya. Saya jadi singkat saja terkait dengan struktur tadi. Ini kan fungsi. Jadi ini semangatnya adalah musyawarah keluarga besar. Jadi kalau saya lihat struktur tadi agak gemuk.
dia sangat gemuk sekali, jadi kalau bisa kasih ramping sedikit. Terus kemudian kata penggunaan seperti dewan apa tadi? Dewan pakar, dewan penasehat dan seterusnya. Itu kalau boleh ya terlalu formal. Dia terlalu formal. Buat sedemikian rupa supaya jangan lembaga ini tidak terlalu formal, biasa-biasa saja. Makanya saya sarankan kalau boleh yang dewan penasehat itu pakar dan segala masuk gabung satu itu saja. Masuk di penasehat, selanjutnya ketua, sekretaris, bendahara dan anggota cukup saja, itu sudah lengkap. Ya, kira-kira bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengawas ada lagi satu yang mau ditambahin barangkali yang lain. Kalau mungkin ada yang salah silakan. Kalau saya itu dewan penasehat dengan redaksi tidak usah. Pakar tidak usah. Mungkin sebelum ini dari kami pimpinan Sina sedikit memberikan penjelasan. Sebetulnya pilihan dibuat seperti sekarang dewan pakar penasihat pembina ini supaya kita berharap para sesepuh ini karena besar ini bisa terlibat semua di situ. Jadi yang punya kapasitas dan kompetensi itu, misalnya yang punya background akademisi atau yang lain, barangkali orang lebih cocok di struktur dewan pakar begitu. Terus yang isi penasehat sehingga terwakili 10 kabupaten kota ini, kira begitu. Karena bayangan kita kalau bisa itu representasi keluarga besar ini terwakili sesepuh begitu. Nah, kalau itu bisa disepakati, kalau misalnya kita memilih satu saja, sebetulnya juga tidak masalah, cuma nanti akan terlalu strukturnya singkat tapi isinya terlalu banyak orang begitu. Nah, itu sebetulnya pertimbangan dari sisi ini saja, efisiensi dan mentaktisi supaya seluruh sesepuh atau perwakilan itu bisa masuk dengan semua latar belakang. Ada yang di birokrasi, ada yang di pengusaha, ada yang di swasta, dan selanjutnya kita berharap punya andil dan ikut menjadi bagian dari struktur kepengurusan yang punya waktu gitu. Barangkali itu. Jadi apakah kita tetap dengan komposisi sementara? Nanti sambil jalan, ini kan masih musyawarah perdana. Jadi nanti sambil jalan bisa nanti akan kalau dipandang perlu kita lakukan revisi lagi juga tidak masalah sebetulnya. Karena masih musyawarah perdana itu. Kalau tawaran redaksi yang sementara apakah kita bisa terima? Oke, kalau bisa terima kita sepakati yang sementara dulu. Dengan catatan masukan tadi sudah kami catat sebagai bagian terpenting dalam pembahasan anggaran rumah tangga nanti. Baik, dengan begitu kepengurusan ini saya ulangi, tadi ada usulan dari Pak Yudi selaku sesepuh, sebaiknya kita totalkan 5 tahun saja ya, 5 tahun. Jadi 4 tahun itu mungkin terlalu tanggung begitu, jadi 5 tahun saja. Oke, baik, kalau begitu bab 6 dinyatakan bisa disepakati, dan selanjutnya kita masuk di bab ke-7, pasal 14. Pasal 14, permusyawaratan dan keputusan. Permusyawaratan dalam organisasi terdiri dari 1. Musyawarah besar. Musyawarah besar merupakan organ tertinggi organisasi dan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi. B. Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah besar selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga. 2. Musyawarah luar biasa. Musyawarah luar biasa merupakan forum permusyawaratan tertinggi di luar musyawarah besar untuk membicarakan masalah keorganisasian dalam hal ihwal kegentingan memaksa demi kepentingan organisasi yang waktunya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya musyawarah besar. B. Ketentuan lebih lanjut selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga. 3. Rapat kerja. Rapat kerja ada rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut jalannya organisasi. B. Rapat kerja dibedakan dalam 2 jenis rapat, yaitu rapat kerja pimpinan dan rapat kerja unit, lembaga atau badan. C. Rapat kerja diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. D. Ketentuan mengenai masing-masing jenis rapat kerja diatur dalam anggaran rumah tangga.
Pasal 4, pasal 15, quorum dan keputusan. Ayat 1, musyawarah dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir asal yang bersangkutan telah diundang secara sah. 2, keputusan musyawarah diusahakan dengan suara bulat atau mufakat. Apabila terpaksa maka diadakan pemungutan suara dan keputusan diambil dengan suara terbanyak. 3, keputusan musyawarah tetap berlaku hingga dibatalkan oleh dan atau bertentangan dengan peraturan organisasi yang lebih tinggi kedudukannya. Apakah pas bab ke-7 bisa disepakati? Silakan. Ya. Mohon izin pimpinan sidang. Mungkin saya mengusulkan di sini tentang syarat pengambilan keputusan. Sebaiknya tidak mencantumkan jumlah seperti itu karena tidak jelas secara hukum. Minimal kita memakai 2/3 dari jumlah peserta yang hadir itu sudah memenuhi quorum. Seperti itu Pak. Jadi secara dasar hukum kita mengambil keputusan itu sah secara jumlah peserta yang hadir. Jadi jangan bahasanya seperti tadi. Jadi 2/3 dari jumlah peserta yang hadir itu sudah memenuhi quorum. Quorum 2/3 ya? Iya, jumlah 2/3 peserta yang hadir. Iya. Kemudian satu lagi Pak sebelum lanjut untuk disahkan, mungkin ada hubungan di antara bab 1 dan bab 6 tadi sebelum disahkan. Karena tadi saya mendengar bahwa keluarga besar, musyawarah keluarga besar Marsaul ini dibentuk tanpa batas waktu. Sedangkan tadi yang di bab 6 dikasih tahu tadi bahwa batas waktu 5 tahun. Jadi ini harus disinkronkan Pak, bahwa ada batasan waktu antara bab 1 tadi tentang batasan waktu kepengurusan dan kepengurusan di bab 6 tadi tentang kepengurusan ini berapa lama, seperti itu. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih Ibu. Jadi saya ulangi lagi. Pertama, usulan dari Ibu mengenai sebaiknya kita jelasin secara eksplisit saja, dituangkan dengan ketentuan keabsahan dari kehadiran atau kelangsungan musyawarah itu 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Apakah ini bisa disepakati? Oke, kalau gitu kami catat menjadi kesepakatan kita di ayat 1 ini kita tambahkan item quorum 2/3. Kemudian mengenai yang kedua, bab 1 dan bab 15 ini sebetulnya dua hal yang berbeda Bu. Jadi bab 1 itu mengenai pembentukan organisasinya. Jadi organisasi ini dia tetap eksis sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Kalau yang bab ini mengenai jabatan kepengurusannya. Jadi ya kepengurusannya. Jadi memang kepengurusan memang harus kita batasi. Kalau terada nanti kita sama dengan O lagi nanti. Tidak bisa ada batas waktu nanti. Barangkali itu poinnya mungkin bisa dipahami Bu ya. Baik, kalau gitu bab ke-15, bab ke-7 ini bisa disepakati? Siap. Terima kasih. Selanjutnya bab ke-8, pembubaran organisasi. Pasal 16. Pembubaran organisasi hanya dapat dilaksanakan oleh musyawarah luar biasa yang dilakukan khusus untuk itu dan dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota terdaftar serta disetujui 3/4 peserta yang hadir. Kemudian ayat 2, apabila organisasi dibubarkan, maka setelah utang-utang terpenuhi, Dewan Pembina atau mereka yang menggantikan kedudukan Dewan Pembina dapat menyerahkan sisa kekayaan organisasi kepada organisasi lain yang maksud dan tujuannya sama atau sesuai dengan visi misi organisasi ini. Pasal 16, aturan tambahan. Pasal 17, mohon maaf. Ayat 1, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hanya dapat dilakukan melalui musyawarah organisasi yang khusus diadakan untuk maksud tersebut. 2, undangan untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan. 3, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sah apabila diputuskan dan disetujui sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota rapat yang hadir. 4, apabila terjadi kejadian-kejadian yang bersifat luar biasa dan menimbulkan dampak dan atau mengancam eksistensi organisasi,
maka dimungkinkan bagi Dewan Pembina bersama Dewan Pengurus untuk mengambil tindakan penyelamatan organisasi yang menyimpang dari ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan menggelar musyawarah luar biasa yang diadakan khusus untuk itu. Pasal 17, anggaran rumah tangga. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 18, penutup. 1. Untuk pertama kali didirikan organisasi ini, tata cara pengangkatan, pengesahan dan pengukuhan Dewan Pakar, Dewan Pembina, ini ada kekurangan Dewan Penasehat tadi, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Ketua Umum, Sekretaris Umum, beserta jajaran keanggotaan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, ditentukan oleh para inisiator atau pendiri organisasi bersama tim formatur, berdasarkan kesepakatan bersama tanpa memandang jumlah quorum peserta undangan yang hadir. 2. Untuk pertama kali didirikan organisasi ini, segala masukan yang diakomodir dalam musyawarah besar perdana dianggap sebagai bagian dari garis besar kebijakan organisasi dan rekomendasi untuk organisasi. 6. Anggaran dasar ini terdiri dari mukaddimah dan pasal-pasal batang tubuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain. 4. Anggaran dasar ini mulai diberlaku sejak tanggal ditetapkan. Apakah bab 8 ini ada yang mau ditanggapi? Kami persilakan. Mengenai bab 8, apakah ada yang ditanggapi? Kalau tidak ada, kita anggap bisa disetujui. Apakah bisa disetujui bab 8? Silakan Ibu di belakang. Ya, mungkin maju ke depan sedikit atau mungkin bisa dibantu mic-nya. Ya, terima kasih. Izin pimpinan sidang, saya langsung saja. Siap. Dari anggaran dasar yang sudah dibacakan dari awal hingga penutup, di situ saya cuma ingin bertanya, di situ tidak disebutkan pasal terkait keuangan. Nah, sementara tadi untuk kegiatan saja sudah dilaporkan keuangan sekitar 50 jutaan lebih. Nah, saya harap ini bisa dimasukkan dalam satu pasal, karena keuangan merupakan hal yang paling riskan. Nanti pada akhir pembubaran nanti kita akan bicara tentang aset yang dimiliki juga. Nah, ini di bawah, artinya disinggung, nanti dijelaskan dalam anggaran rumah tangga juga boleh. Tapi pasal ini merupakan pasal yang sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan respon dari Ibu. Mengenai keuangan ini, kami masukkan di bagian anggaran rumah tangga, Bu. Jadi tidak terlewati, tapi memang kita geser di, nanti akan di draft anggaran rumah tangga itu ada bab tentang keuangan dan kekayaan organisasi, satu kesatuan. Jadi poin-poin yang disampaikan Ibu itu akan dijelaskan di situ. Ya, saya kira tidak ada masalah, Bu, ya, dan mungkin yang lain. Kalau tidak ada, pasal 8 ini bisa kita setujui, ya. Oh, silakan, Bu. Ya. Ya. Apakah di situ memang setelah utang-utang terpenuhi ataukah setelah utang piutang terpenuhi? Pasal 16. Mungkin tambah utang-utang ataukah utang piutang? Oh iya, pasal 2 ya, pembubaran organisasi, Bu, ya. Setelah utang piutang sepertinya, ya. Ini kesalahan teknis ini, ya. Ada gangguan cuaca sedikit ini. Ya, jadi bisa dipahami substansinya, Bu. Terima kasih atas koreksinya. Sekarang kita lanjut di bab 9 mengenai penutup, pasal
19 ya? Ya. Penutup, 1. Perubahan anggaran dasar atau ART dilakukan berdasarkan keputusan dalam musyawarah bersama atau musyawarah luar biasa. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan ketentuan lainnya yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar organisasi. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tidore pada tanggal 23 Mei 2021. Tim formatur ya, terdiri dari 1, 2 dan seterusnya, sebanyak 9 orang. Jadi di pasal 18 mengenai penutup itu, karena ini adalah musyawarah perdana, maka tata cara pengangkatan dan pengesahan mengenai struktur komposisi ini kita berikan kewenangan kepada para inisiator yang juga merangkap sebagai tim formatur, dan juga anggota yang lainnya nanti kita sepakati masuk juga dalam tim formatur. Jadi selain inisiator, nanti siapa saja yang setelah ini kita minta kesepakatan untuk pending sebentar jeda waktu untuk menyusun tim formatur ini yang nanti diberikan kewenangan untuk menyusun struktur kepengurusan sesuai dengan struktur dan pimpinan yang Dewan Pakar dan seterusnya yang sudah kita sepakati tadi. Apakah ini bisa disetujui oleh Bapak Ibu semua? Silakan Bu. Ya. Silakan. Dalam anggaran dasar ini sudah disepakati tentang poin tentang kesekretariatan, karena sebuah organisasi itu harus punya alamat yang jelas. Kalau kita mau cari organisasi ini di mana tempatnya, itu harus dimuat dalam anggaran dasar. Tidak bisa kita muat di tempat lain. Jadi saya ingin tanya, apakah di dalam anggaran dasar untuk keluarga bersama Saul ini sudah ditetapkan salah satu pasal tentang sekretariatnya itu sudah ada atau belum? Kemudian ini mengarah ke era digital, berarti kesekretariatan itu harus ada dua, harus ada yang online maupun ada yang offline. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Kesekretariatan ini memang penting ya. Jadi di sebetulnya soal pilihan kesepakatan saja. Kalau di desain anggaran rumah tangga ini, keuangan dan kesekretariatan itu kita sudah masukin, itu menjadi bagian dari tanggung jawab pengurus itu. Nanti akan mereka mengadakan. Dan satu tugas dan tanggung jawab utama dari Dewan Pengurus itu nanti harus punya atau mengadakan sekretariatan permanen. Kalau soal offline atau online itu barangkali soal teknis saja Bu. Ya, jadi nanti kita bisa, itu kerja-kerja administratif nanti oleh teman-teman yang nanti diberikan. Silakan Bu. Ya. Ya. Silakan. Ya, langsung aja Bu. Tempatnya, meskipun itu sementara Pak, meskipun itu sementara, tidak bisa kita diskusikan di luar karena itu secara organisatoris itu terlihat tergambar jelas dalam sebuah anggaran dasar kita. Termasuk dalam logo yang kita tetapkan dalam organisasi ini seperti apa, itu dituangkan dalam anggaran dasar. Saya sepakat sebenarnya juga dengan saran Ibu tadi tentang keuangan. Tadi Bapak mengutip sedikit tentang hutang piutang. Hutang piutang itu ada urusannya dengan keuangan Pak. Maka itu di dalam anggaran dasar harus ditetapkan tentang keuangan, di mana anggota ini nanti akan ada yang ditetapkan sebagai membayar dalam bentuk iuran mungkin. Ada iuran yang iuran yang secara organisasi ditetapkan, ada organisasi yang berupa sumbangan sukarela, barangkali seperti itu Pak, sehingga ini tertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, jadi gini, jadi substansinya itu sebetulnya kurang lebih sama. Kalau mau disepakati, saya tawarkan saja, kalau mau disepakati, kita buat redaksinya di salah satu poin biar secara eksplisit di bagian penutup itu bisa mengenai sekretariatan. Kita sepakati untuk awal berdirinya organisasi kita tetapkan misalnya di Tidore Kepulauan,
Jadi dengan catatan tadi, selanjutnya bisa nanti bergeser permanen di tempat lain, di Ternate atau di provinsi misalnya, karena organisasi ini kan nanti menjadi induk bagi perwakilan atau mungkin pengembangan nanti ke depan di 10 kabupaten kota dan di luar provinsi mungkin. Apakah kalau kita sepakati kita tambahkan saja di silakan. Ya. Izin saudara pimpinan, mungkin saya sekedar saran karena berkaitan dengan apa yang disanggah oleh Ibu tadi menyangkut dengan sekretariat. Kalau Bapak merespon menyangkut dengan sekretariatan, maka bab 1 tadi harus ditinjau kembali, Bu. Bab 1 harus ditinjau menyangkut dengan kedudukan. Sedangkan tadi kita sudah fix, sudah final menyangkut kedudukan. Tapi kedudukan di situ ngambang, Pak. Kedudukan hanya bercerita menyangkut Maluku Utara. Sementara keluarga besar Marsauli secara formal dan historis mempunyai kedudukan di tanah leluhur Tonglow. Maka itu yang harus di stressing. Kedudukannya di Tonglow. Itu harus di stressing. Kemudian yang kedua menyangkut piutang. Saya sarankan kalau boleh dalam anggaran dasar rumah tangga itu diatur menyangkut hak dan kewajiban anggota supaya jelas hak anggota apa, kewajiban anggota apa, supaya nampak berapa besar aset, berapa kewajiban dan berapa hak yang dimiliki oleh organisasi ini, Pak. Ya, makasih, Pak. Itu saran. Ya, terima kasih. Ada lagi? Silakan ya. Jadi saya usul singkat saja. Ini kan ada beberapa masukan-masukan tadi. Sesungguhnya yang ditawarkan ini bentuk draft. Jadi kalau saran saya, kita sahkan saja draft yang ada itu. Setelah rapat ini kita percayakan utusan-utusan untuk ada bentuk tim kecil yang tugasnya adalah memboboti atau melakukan penguatan terkait dengan usulan dan saran tadi. Hasil dari tim kecil itu nanti akan di-share ke WA kan, grup-grup yang ada. Saya yakin percaya mereka akan buat yang terbaik. Kalau kita terpaku dengan formalitas tadi, ini kan bukan badan publik atau non publik yang pengelolaan anggarannya bersumber dari APBN, APBD dan Strada. Ini kan semangatnya adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya yakin Bapak-Bapak Ibu semua kita serahkan saja. Artinya dengan catatan nanti tim formatur depan menerima segala urusan catatan-catatan tadi. Setelah ini rapat khusus mempertimbangkan seperti misalnya usulan sekretariatan tadi menyangkut dengan keuangan. Karena keuangan ini potong pasar ini sampai minggu depan akan terhabis ini. Kira-kira mungkin seperti itu. Yang penting catatan saya, kalau di badan kepengurusan itu ini kan 10 kabupaten kota dengan di luar, kalau boleh representasi semua itu paling tidak ada masuk situ. Dan kalau boleh ke depan misalnya ternyata Pak Dokter Samsul ini kan karena tidak pakai fam Marsauli, orang tidak tahu, hari ini orang tahu ini. Jadi Bapak-Bapak Ibu kalau besok urusan di rumah sakit insya Allah gratis. Ini so tahu ini Marsauli, artinya bukan gratis tapi dipermudahkan, kira-kira begitu. Terus berikut bagi anak-anak muda yang belum itu masih dalam kuru, kalau anak lahir ke bawah, kalau memang faham Marsauli, kasih ikut Marsauli sudah ke bawah. Kalau tahu ini Marsauli yang mana, kira-kira begitu. Nanti bapak-bapak yang sudah terlanjur terpakai marga Marsauli, catatan sipil siap, rubah akte kelahiran boleh besok nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi apakah kita sepakati yang terakhir saja ya, penanggap terakhir tadi ya, supaya mempersingkat waktu. Ini akan menjadi catatan. Ini kan soal teknis saja, sekretariatan dan soal provinsi ini soal tafsir saja ini. Nanti di anggaran rumah tangga kan begini. Setelah ini terbentukkan kerja konkret dari teman-teman pengurus itu ya, salah satunya dia memastikan sekretariatan itu. Jadi ini ya mungkin sebelum itu Pak Koas mungkin Pak Mulas mungkin bisa menambahkan. Ya, terima kasih selaku inisiator sekaligus pengarah. Jadi tim pengarah ini Pak Ucu, saya dan Pak Iksan
yang selama ini mengarahkan panitia ini. Jadi saya sarankan, sesungguhnya musyawarah ini sebenarnya dadakan istilahnya. Padahal Tora ini kan hampir semua ini pernah ikut di organisasi dan pernah ikut musyawarah. Jadi agenda-agenda dan tata cara musyawarah baik di KNPI, di HMI, semua Tora tahu sudah. Cuman ini kalau Tora ikut dia mau ini sampai malam pun terhabis. Jadi tolong sederhanakan saja. Jadi apa yang menjadi draft atau konsep ini kita sahkan saja. Karena kita akan masuk pada agenda berikut adalah pemilihan formatur, kemudian formatur memilih kepengurusan. Nah, sementara waktu nih, jadi mungkin ini sebentar nanti pimpinan sidang sahkan, kami akan membacakan nama-nama yang masuk dalam tim formatur, termasuk tadi bapak-bapak sesepuh dan beberapa nanti kami bacakan. Kemudian kita sourcing beberapa menit, formatur bisa rapat singkat di sini beberapa menit. Kemudian kita tetapkan kepengurusan. Nah, setelah itu kita cabut source, kita umumkan kepengurusan kabar Marsaoli 2021 2020 berapa tuh 5 tahun kemudian. Sehingga hari ini kita sudah bisa mengetahui siapa yang ketua, siapa sekretaris dan selanjutnya. Jadi tidak perlu orang bertele-tele lagi kaitan dengan ini, karena tahu ini semua orang organisasi nih. Yang ada di depan itu juga pernah pimpin musyawarah. Jadi kita orang harus menyesuaikan dengan keadaan. Saya kembalikan ke pimpinan sidang untuk mengesahkan itu dan membacakan susunan formatur. Ya, baik, saya ambil kembali. Jadi barangkali itu penjelasan singkat. Jadi sebetulnya semangat kita sama saja. Bagaimana supaya organisasi ini disiapkan struktur pengurusan dan anggaran dasarnya secara baik dan benar. Dan karena ini dengan kondisi keterbatasan yang ada, maka untuk pertama ini kami berpendapat dengan draft anggaran yang dasar yang ada dan anggaran rumah tangga yang nanti kami pecahkan ini sudah paling tidak itu sudah memberikan gambaran mengenai eksistensi dari organisasi ini itu. Jadi adapun soal teknis tadi, kesekretariatan keuangan itu insya Allah sambil jalan nanti akan kita lengkapi secara benar sehingga tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan persoalan di kemudian hari nanti barangkali begitu. Jadi barangkali untuk anggaran dasar apakah kita bisa sepakati ya? Ya, dengan demikian sekarang tim formatur ini kami sementara susun ini ada 9. Dengan catatan kalau ada yang mau menambahkan itu juga terjadi masalah. Jadi dan mohon maaf dengan perwakilan ini memang panitia dan pimpinan sidang ini tidak bisa mengcover keseluruhan sesepuh ini. Jadi dalam ingatan kami ini yang ada yang kira ini yang sudah, tolong coba kasih masuk saja. Ya, kalau ada yang terlewatan nanti kasih ingat saja. Pimpinan sidang, saya tambah sedikit untuk penyusunan formatur kami sarankan. Karena ini adalah organisasi di tingkat provinsi, saran kami ada perwakilan-perwakilan yang bisa diakomodir di situ. Minimal walaupun tidak semua, tapi ada perwakilan yang kemudian yang hadir di sini bisa diakomodir di tim formatur. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi kami sudah menangkap itu. Kami berupaya akan ada representasi keterwakilan semua nanti. Jadi sekarang kami minta waktu untuk langsung menyampaikan saja barangkali nama-nama formatur ini biar bisa kita sepakati secara bersama. Saya bacakan saja. Yang pertama Bapak Yudi Taslim, kemudian yang kedua Bapak Yudi Taslim selaku ketua tim formatur, kemudian dua Bapak Dr. Samsul Bahar selaku perwakilan dari Makayoa. Kemudian ketiga Insinyur Hamdi Marsoli dari Sanana tadi, Bapak Hamdi Marsoli. Kemudian Pak Ayub Marsoli dari Haltim Buli. Kemudian saya sendiri Tim Faisal dari Tidore. Kemudian Pak Yusuf Marsoli sebagai anggota, sekaligus sebagai inisiator sebetulnya ya. Kemudian Pak Mulas juga sebagai inisiator dan anggota, Pak Iksan juga sebagai inisiator dan anggota, dan
Pak Prince Fad sebagai inisiator, ketua panitia sebagai anggota juga. Jadi 9 nama ini. Apakah ini bisa disepakati atau ada yang barangkali punya usulan, ada yang belum masuk di sini? Ya, silakan. Ini sudah 9 ganjil. Ya. Tambah, saya sebetulnya ini tidak masalah, mau tambah ada kita. Ada yang usul Pak Umar masuk ya, Pak Umar ya. Pak Umar dari Moti, terus dari perwakilan perempuan, Ibu Haja ya, Ibu Jana Mandar Marsoli. Satu lagi mungkin perempuan, 2 mungkin. Hah? Ibu yang kasih usul banyak ini sudah tuh. Ya, tong kasih masuk supaya besok terus usul lagi kapan? Ibu siapa? Mohon maaf Bu. Ibu Aryani, terima kasih. Ibu Aryani. Ya, jadi ini sudah 13. Apakah untuk sementara cukup? Karena nanti tim ini nanti yang bentuk komposisi nanti pengurus. Jadi hanya diberikan mandat untuk membentuk saya. Barangkali sudah cukup ya. Iya. Skorsing atau lanjut ke tuntas. Baik, dengan demikian kita sepakati 13 nama ini menjadi tim formatur pembentukan struktur kepengurusan organisasi Kabar Marsoli, dan kalau bisa disepakati kita berikan waktu kepada ke-13 anggota dan ketua tim formatur ini untuk bermusyawarah menyusun komposisi mengenai kepengurusan ini. 10 atau 15 menit kita berikan waktu ya. Kira 10 menit begitu atau 15 menit? 10 menit boleh ya? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Skorsing saya cabut kembali dan kita lanjutkan. Baik, saya akan membacakan hasil keputusan tim formatur mengenai penyusunan komposisi struktur kepengurusan atau pimpinan organisasi, dewan pakar, penasehat, pembina, dan pengawas dan dewan pengurus. Saya mulai dari dewan pakar dulu. Yang pertama, jadi ini kepemimpinannya kolektif ya, jadi pakar, pembina, dan penasehat ini kolektif. Jadi dikoordinir oleh salah satu sesuai yang ditunjuk saja. Pertama saya sendiri, Dr. Kim Faisal Marsoli, SH LLM, spesifikasi keilmuan di hukum pemerintahan atau tata negara. Kemudian Profesor Muhajir Marsoli, beliau adalah ekonomi perikanan, dosen di Hairun University. Kemudian Dr. Hasan Hamid, MSc, beliau adalah tokoh pendidikan di Maluku Utara. Kemudian Dr. Rizal Marsoli, beliau adalah sesepuh kita di birokrasi, salah satu kepala dinas di Kota Ternate, kepala Bapeda. Kemudian Bapak Yusuf Marsoli, SHMSc, beliau adalah sosial ya, sosiologi hukum. Dan Insinyur Iksan M. Saleh MSc, beliau adalah birokrasi dan perikanan. Kemudian Dewan Pembina yang pertama adalah sesepuh kita Bapak Yudi Taslim SHMH, Ibu Marlisa Marsoli, Haji Umar Marsoli. Dewan Penasehat Bapak Adam Marsoli, Bapak Ishak Lukman, Bapak Dr. Andus Aka Taslim, Bapak Hamzah Marsoli, Bapak Ayub Marsoli, dan
Bapak Maifa Ahmad Maifa, mantan Pak Wali Kota. Adapun Dewan Pengurus Daerah yang tadi, komposisi pengurus harian, yang pertama Ketua Umum, kita berikan kepercayaan pada Bapak Dr. Samsul Bahar, satu sesepuh dari Makian. Kemudian Ketua Harian adalah Bapak Mulas Marsoli dari Tidore. Ketua 1 adalah Bapak Mondardin dari Moti. Ketua 2 adalah Bapak Rais Sehan Marsoli. Ketua 3 Makian. Ketua 3 Insinyur Hamdi Marsoli dari Sanana. Kemudian Sekretaris Umum adalah Bapak Ketupat kita, Ketua Panitia, ya, Bapak Prince Fad Marsoli. Kemudian Sekretaris 1 dan 2 nanti akan ditentukan kemudian. Kita lanjut di bendahara umum adalah bendahara umum ini adalah Ibu Marlisa Marsoli, Tauhid Marsoli. Kemudian bendahara 1 adalah Ibu Mardia Marsoli. Bendahara 2 adalah Ibu Sartika Marsoli. Bidang, ya. Bidang ini ada beberapa bidang dengan catatan terjadi penambahan nanti sesuai dengan kesepakatan dari pengurus dengan mempertimbangkan keterwakilan dan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh kerukunan keluarga besar Marsoli ini. Kita harapkan bisa terlibat semuanya. Jadi yang baru tercover atau terwakili ini bidang pendidikan dan sumber daya manusia Bapak Imam Mahdi Marsoli. Kemudian nanti anggota-anggotanya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi nanti. Lanjut di bidang pemberdayaan perempuan Ibu Hadijah Rajak. Bidang kerjasama Ibu Iriani, ya, Ibu Iriani Hasan MPD. Bidang hukum dan bidang-bidang yang lain nanti akan dilengkapi kemudian, disempurnakan kemudian. Dan terakhir bidang sosial kemasyarakatan adalah Ibu Haji Jana Marsoli. Jadi ini yang baru beberapa nama ini akan nanti kami lengkapi. Kita berikan kepercayaan pada Dewan Pengurus untuk melengkapinya. Demikian susunan struktur dan pimpinan organisasi Dewan Pakar, Pembina, Penasehat, Pengawas, dan Pengurus Harian. Mudah-mudahan kepercayaan atau amanat yang kita berikan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Dengan demikian hasil ini baik. Dengan demikian agenda kita hari ini sebetulnya tadi karena kita melihat soal waktu juga ini, karena sebagian barangkali punya agenda sore ini dan barangkali harus kembali ke tempat di Ternate dan pulang ke tempat masing-masing. Jadi kami mempertimbangkan untuk anggaran rumah tangga itu nanti akan dibahas setelah pembentukan Dewan Pengurus saja, formatur dulu. Jadi hari ini kita cukup menyelesaikan finalisasi persetujuan anggaran dasar ini sekaligus komposisi pengurus. Komposisi pengurus pertama keluarga besar, kerukunan keluarga besar Marsoli atau Kabar Marsoli. Nah, dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hasil pembahasan draft anggaran dasar kerukunan keluarga besar Marsoli ini dinyatakan disetujui dan berlaku sejak ditetapkan hari ini, ya, ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2021 dan nanti juga akan dibuat berita acara secara resmi nanti. Yang penting secara legal otentiknya sudah disepakati secara kolektif oleh kita semua. Terima kasih. Selanjutnya untuk mengakhiri ini kami akan memberikan kesempatan kepada ketua terpilih untuk menyampaikan sambutan.
sekaligus menutup. Barangkali setelah itu nanti akan ditutup oleh panitia atau inisiator pelaksana kabar Marsoli. Saya memberikan waktu dan kesempatan kepada ketua terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan ketua harian dengan sekretaris sudah ada. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya ini amanah yang besar dan saya tidak bisa apa-apa kalau tidak didukung oleh seluruh keluarga besar Marsaoli. Dan saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Saya berani karena tim-tim yang di samping saya ini hebat semua. Jadi sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi, kita tentu ini kerja kita semua dan kami berharap 1 tahun depan kita ketemu itu sudah kita fikskan untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang lebih sempurna. Masukan-masukan akan masuk dalam 1 tahun ini, kita godok dia. Kemudian yang kedua, yang belum disebutkan nama tidak berarti tidak terlibat. Artinya semua harus siap begitu kita sebutkan nama untuk sama-sama kita bekerja karena dari kita untuk kita. Nah, termasuk karena wilayah kita ini pulau-pulau, maka kami berharap nanti ada keterwakilan dari masing-masing tempat. Itu nanti ada kami menunjuk untuk yang mengkoordinir di masing-masing kabupaten kota minimal, sehingga nantinya komunikasi kita akan semakin intens dan semakin lancar. Apalagi kita dibantu nanti dari tim publikasi yang kami yakin bisa bekerja dengan baik. Untuk bidang-bidang tentu akan kami inventarisir dulu sesuai dengan bidang tugas yang digeluti saat ini agar supaya kita akan lebih mudah. Saya kira itu penyampaian dari kami, dan atas kepercayaan ini mari kita sama-sama ini melaksanakan, menerima dan melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh semangat karena dari kita untuk kita. Semoga saja apa yang ini kami kerjakan bisa menjadi bagian dari harapan keluarga besar Marsaoli dan dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas maupun Dewan Pakar. Tentu kami selalu mengharapkan koreksi-koreksi yang diberikan sehingga nantinya kita akan lebih baik ke depan. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan sebelum kami tutup mungkin ketua harian ini penting juga untuk sedikit menambahkan karena setiap hari akan ada kegiatan-kegiatan yang ini akan dilaksanakan. Itu lebih banyak tentu keterlibatan ketua harian. Walaupun dengan kesibukan apapun, saya juga siap selalu untuk bisa berkomunikasi dengan basudara semua di dalam keluarga besar Marsaoli. Demikian, terima kasih dan saya serahkan ke ketua harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, para basudara keluarga besar Marsaoli yang kami hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kami dipercayakan untuk memimpin atau menjadi pengurus di kabar Marsaoli ini. Dan tadi memang musyawarah yang dilaksanakan tadi masih cukup sederhana. Banyak hal yang belum dibahas. Tadi anggaran dasar sudah, anggaran rumah tangga perlu dibahas lagi. Jadi mungkin saya sampaikan ke Pak secara teknis ke Pak Ketua Umum, mungkin dalam waktu apakah dalam bulan ini kita akan melaksanakan rapat pengurus inti dan bidang-bidang tadi untuk melengkapi kepengurusan yang ada. Di samping itu kita memboboti lagi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana ya disarankan oleh Bapak Ibu tadi. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin
mumpung orang bilang masih semangat ini, jangan sampai tahun dulu ke sana supaya malas semua. Mungkin ya minggu depan atau 2 minggu ke depan, karena minggu depan ini mungkin pembubaran panitia di sini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa saldo yang ada di panitia ini, dalam minggu ini kita adakan rapat pembubaran panitia, saldonya akan kita serahkan, panitia akan menyerahkan ke bendahara pengurus. Jadi nanti pengurus secara teknis nanti membuat rekening sendiri. Nah, kita cabut kemudian panitia menyerahkan. Jadi kalau umpamanya minggu ini kita laksanakan pembubaran panitia atau pertanggungjawaban panitia, mungkin 1 minggu, 2 minggu ke depan kita agendakan, nanti saya koordinasikan dengan Pak Ketua kira-kira rapatnya di Ternate tempatnya di mana. Nanti informasi lebih lanjut, karena WA grup yang ada itu, saya mohon WA grup yang ada itu tetap kita pertahankan. Jangan sampai ada berpikir acara selesai tong keluar, terboleh. Tetap jadi 3 WA grup itu tetap jalan, karena itu dia sebagai media komunikasi kita dan media informasi. Nanti kita lihat apakah karena 2 WA grup ini kan sebenarnya terbaku apa ini, orang di grup part 1 tak bisa ngomong dengan part 2, tapi karena kondisi, karena batas kapasitas WA grup itu kan 256. Jadi begitu 256 terbuka part 2. Tapi kami punya rencana juga untuk membuat media Facebook. Jadi Facebook kumpul semua. Jadi diharapkan yang berada di WA grup 3 grup ini sesepuh part 1 part 2 kita tetap berada di situ. Nanti ada arahan dari panitia bagaimana kita membentuk satu akun Facebook yang namanya ya Keluarga Besar Marsaoli atau Kabar Marsaoli, mungkin nama baru ya, Kabar Marsaoli. Ya situ kita dari yang di WA grup kita pilih sih semua. Kemudian ada grup Facebook yang juga nama yang sama, itu kita tertibkan dan kita pusatkan di Facebook, itu menjadi satu akun resmi kita untuk sebagai media, sehingga kalau umpamanya ada rapat-rapat panitia, rapat-rapat pengurus, kemudian kita informasikan atau umumkan di situ. Jadi informasi 2 minggu kemudian kami akan memposting di WA grup tentang rapat pengurus untuk melengkapi struktur yang ada dan memboboti, sekaligus mungkin kita akan rencanakan Pak Ketua Umum mungkin seperti apa di teknis pelantikannya, apakah dilantik di pengukuhannya oleh gubernur kah, oleh Pak Sultan kah, nanti kita bicarakan di rapat nanti, sehingga ketika 2 minggu ke depan kepengurusan ini sudah lengkap, ARD anggaran dasar anggaran tambah sudah tuntas. Nah, tinggal kita siapkan, jadwalkan kapan kita laksanakan pelantikan di Ternate, di hotel apa begitu ya, tergantung paket itu. Kalau di Ternate kan tinggal bukan hanya disapa berubah, tapi tanya di hotel apa begitu. Nah, sehingga pengurus yang terpilih yang nanti duduk itu yang akan nanti diundang untuk kita melaksanakan semacam pengukuhan, sehingga secara formal kita dinyatakan secara resmi menjadi pengurus. Kemudian setelah itu mungkin ada lanjutan kita adalah kita menyusun program-program organisasi ke depan. Salah satu program seperti sambutan saya sebagai inisiator tadi, kata orang punya rencana besar ke depan ini, meluruskan sejarah Marsaoli ini, kemudian memugar jere-jere yang ada ini nanti dia masuk dalam program-program setelah kepengurusan yang ada ini sudah lengkap. Jadi bagian ekonomi punya rencana apa, jadi rapat pengurus untuk melengkapi kepengurusan. Setelah dia pengurus lengkap, ya berikut lagi kita rapat pengurus untuk semacam musdam gitu. Kita membuat program-program 5 tahun ke depan seperti apa, dari apa yang kita dengar dari arahan-arahan tadi dan masukan-masukan yang disampaikan. Mungkin itu dari saya. Mungkin kalau tidak ada lagi, karena pimpinan sidang sudah menyerahkan ini kepada pengurus, mungkin Pak Ketua Umum mungkin menutup acara ini karena kewenangan sudah diserahkan ke pengurus baru. Baik, jadi nanti tara lengkap kalau sekretaris bolong ini apa, sekretaris umum saya persilakan dulu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya kemungkinan yang tidak kalah penting juga itu tentang pendaftaran anggota. Jadi tersebarnya Marsaoli di berbagai daerah itu kita terkendala dengan keanggotaan ke depan.
Jadi sekarang terkait dengan dunia kekinian, dunia teknologi informasi, nanti dalam waktu yang dekat 2-3 bulan ke depan kita upayakan kita akan launching aplikasi tentang keanggotaan. Ya, jadi kan tinggal buka di Google Play. Nah, jadi tidak capek-capek kita telepon di admin grup untuk masuk saya jadi anggota, terus dari situ kan ada database-nya, ada nama, tanggal lahir, kemudian alamat tempat yang jelas, ada nomor handphone. Nah, jadi kita koordinir itu ya lebih simple dan lebih efektif. Saya kira seperti itu. Mungkin dari saya. Ya, kasih. Baik, terima kasih. Jadi semakin banyak ini yang bisa kita lakukan, dan sebagai ada waktu untuk kita ketemu, pasti ada waktu untuk kita ini balik ke rumah kita masing-masing. Saya atas nama Ketua Umum menyampaikan selamat untuk balik ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan perjalanan kita semua untuk kembali ke tempat masing-masing diberkahi dan selamat sampai tujuan masing-masing. Dan tentu pertemuan kita hari ini memberikan kesan yang luar biasa, dan kurang lebih dan kurangnya, yang lebih dibawa pulang, yang kurangnya kita tinggalkan di sini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, mewakili panitia dan sekaligus apresiasi untuk panitia. Dan dengan ucapan alhamdulillahirabbil-alamin, pertemuan kita pada sore hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.